sore semuanya. Ya, sehat selalu. Terima kasih kepada Pak Erus yang memfasilitasi Physics Talk hari ini dengan judul yang lagi tren juga, menarik tentunya, dan pembicara yang luar biasa menurut kami kan. Jadi rekomendasi kami dari divisi biofisika untuk mengundang Prof. Janusi untuk memberikan talk terkait dengan informasi atau tren penelitian di bidang fotokatalisis, khususnya artificial fotosintesis gitu ya. Ya mungkin sedikit tentang beliau. Setahu saya beliau Pak Prof. Janusi ini yang awal-awal memperkenalkan fotokatalitik di Indonesia. Menurut yang saya baca dulu tahun 90-an kalau tidak salah itu. Ya saya sempat baca juga di koran-koran itu yang apa swabersih gitu ya, teknologi swabersih. Mungkin tahun 90-an atau awal 2000 gitu. Saya juga mendapatkan entah dari mana e-book dari pidato orasi kemarin, Prof ya. Ya, saya lihat ada publikasi sejak 90 berapa lah terkait dengan fotokatalisis. Sebenarnya kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan tren penelitian ini, khususnya di Indonesia. Seperti apa? Karena setahu saya yang awal-awal itu adalah dari Pak Janusi terkait dengan fotokatalisis. Dan anak cucunya sudah banyak kan yang sudah jadi guru besar seperti yang di Halu Oleo itu Pak Nurdin gitu, itu teman saya. Prof. Nurdin juga dari Prof. Janusi juga. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Semoga talk kita hari ini memberikan manfaat nanti, informasi yang kita inginkan untuk pengembangan ke depan. Lebih dari itu juga mungkin menjadi ajang silaturahmi antara kita ya di fisika. Dan Pak Jarnusi ini adalah dosen tetap di Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Masih di situ, Prof ya? Ya itu masih Prof, masih. Ya, informasi itu juga kita ingin tahu juga di UI itu seperti apa perkembangannya dan mungkin secara umum di Indonesia. Ya, saya mengucapkan selamat mengikuti kepada seluruh hadirin. Ya, di sini kebanyakan mahasiswa fisika, tugas akhir gitu. Untuk mengikuti talk kita hari ini, semoga memberikan pencerahan dan wawasan bagi kita semua. Saya persilakan Pak Janusi untuk memberikan materinya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Izin share file dulu ya, Prof. Ya. Apakah sudah bisa dilihat filenya, Bro? Ya, sudah jelas ya. Oke, baik. Dahulu. Oh, dari ses grupnya. Belum informasi saya diberikan waktu berapa lama, Bro? Sekitar setengah jam kayaknya bisa gitu. Nanti kita lihat waktunya. Oke, saya akan sesuaikan nanti. Baik, terima kasih banyak, Prof. Atas introduksinya. Jadi saya tersanjung dan buat saya dalam fisik talk di IPB dan untuk bincang-bincang terkait fisik berarti ini ya, untuk mendiskusikan artificial photosynthesis yang saya mulai dari fotokatalisis dan kemudian membangun device artificial photosynthesis sampai saat ini riset itu. Dan sebenarnya di UI tidak hanya saya, beberapa junior saya juga melakukan, bahkan mereka lebih hebat dari saya nih, rising star-nya saya punya banyak, baik yang di kimia maupun yang di fisika. Jadi dulu Prof. Ocha, Pak Cu, dan sekarang Prof. Vivin juga itu juga kurang lebih ada irisan-irisan terkait artificial photosynthesis. Dan saya di undangan ini tadi kan saya lihat program studi magister biofisika itu ya. Saya sebenarnya juga meraba-raba nih saya bicaranya itu nanti seperti apa. Jadi saya izinkan saya nanti membahas artificial photosynthesis atau katalisis
dari point of view sebagai orang kimia ya Prof ya. Nanti mudah-mudahan beberapa yang sangkutannya kalau ada bahasa yang mungkin berbeda itu nanti kita bisa saling temukan bersama. Dan kalau di biofisika berarti ada biofisika fotosintesis itu di biologi ya, fisika, dan saya kimia itu biokimia sebenarnya. Tapi fisika kimia juga dekat, jadi nanti kita coba lihat. Saya akan komunikasikan apa yang saya kerjakan. Sama-sama biasanya orang fisika dan kimia kan familiar dengan hasil interaksi antara cahaya, gelombang elektromagnetik dengan material, terutama material spesifik seperti semikonduktor yang kemudian menghasilkan beberapa fenomena. Nah, fenomenanya bisa elaborasi atau diterapkan untuk berbagai bidang. Nah, saya dari point of view kimia nanti seperti apa. Itu kira-kira yang akan saya sampaikan dalam waktu yang tadi disampaikan. Mungkin nanti saya terpaksa harus memperpendek beberapa bagian nanti. Tolong diberitahu kalau memang waktunya sudah selesai, Prof ya. Baik. Jadi kurang lebih yang akan saya sampaikan secara singkat mengenai fotosintesis dan artificial fotosintesis seperti apa. Kemudian semuanya yang tadi device tadi saya mulai dari pemahaman kita mengenai fotokatalisis dan fotoelektrokatalisis, dan nanti device dari sana baik yang fotokatalis standalone maupun yang disusun dalam perangkat artificial fotoelektrokatalisis untuk fiksasi karbon dioksida menjadi metanol. Nah, ini memang yang paling dekat dengan fotosintesis di alam. Kalau yang fotosintesis di alam kan dari karbon dioksida menjadi karbohidratnya. Nah, kita kemungkinan mempunyai kesempatan ternyata bisa mengarrange dari karbon dioksida, nanti ada cahaya, air, dan material yang kita develop untuk melakukan reaksi kimia menjadi metanol. Dan juga untuk fiksasi nitrogen, sama kalau dalam tanaman juga melakukan fiksasi nitrogen, nanti device dengan prinsip serupa bisa juga diarahkan untuk mengikat penyimpanan energi maupun dipakai untuk chemical di agriculture misalnya. Kemudian yang terakhir yang akan dilakukan terkait dengan pemecahan air menjadi hidrogen dan oksigen. Yang hidrogen terutama yang mempunyai potensi menjadi bahan bakar dengan pola pakai spesifik yang ke depan mungkin juga akan mempunyai untuk dan mungkin nanti akan sedikit cerita masa depan dari artificial photosynthesis. Kalau masih ada waktu nanti akan dilihat beberapa aplikasi lain, dan juga terkait semuanya yang saya kembangkan itu menggunakan highly ordered titanium nanotube yang kami kembangkan sebagai anodan mengenai itu. Jadi biologi di sini. Kemudian cahaya tadi menggenerate sesuatu. Jadi kalau kita dari foton energi tadi akan diserap oleh material biologis ini yang akan mengoksidasi air menjadi oksigen, proton, dan tentu saja si sistemnya tadi akan mengambil elektron yang kemudian melalui proses selanjutnya akan dipakai untuk fiksasi karbon dioksida. Kalau dalam fotosintesis tentu saja menjadi karbohidrat, menjadi glukosa, dan seterusnya seperti yang terjadi dalam tanaman singkong itu kan dari CO2 udara, air, matahari menjadi singkongnya itu padi, cassava, lagi menjadi etanol gitu kan ya, posisinya seperti itu. Dan juga dalam tanaman tebu ini kan dari CO2, air, sistem dalam tanaman kemudian berubah menjadi glukosa atau gula seperti itu. Yang kemudian juga dalam industri dipakai untuk gula maupun juga difermentasi menjadi alkohol yang dipakai untuk berbagai keperluan. Jadi secara umum kan kalau fotosintesis adalah proses kompleks yang terjadi per tanaman di mana karbon dioksida atmosfer difiksasi atau diubah menjadi karbon yang kaya energi ataupun menjadi material yang ada biomas berarti ya yang dipakai untuk kepentingan tertentu, bahkan untuk ya dimakan oleh manusia untuk energi kehidupannya. Kemudian juga di sini ada konversi di matahari pembawa yang digunakan secara biokimia saja dalam sistem biokimia. Saya tidak akan bicara detail dari sistem biokimia, tapi yang penting di sini saya pelajari di situ adalah bahwa interaksi
dari foton gelombang elektromagnetik dengan material seperti itu akan menghasilkan sisi-sisi yang menyebabkan kami orang kimia memungkinkan melakukan sesuatu reaksi kimia dan diarahkan untuk memperoleh bahan-bahan yang berguna bagi keseharian. Jadi kalau saya sederhanakan gitu, jadi dalam sistem ini kloroplas itu ada bagian yang bisa mengabsorpsi sinar akan menghasilkan udara proton yang dalam siklus berikutnya kalau ada C2 masuk sama sistemnya akan diubah menjadi CO2. Ya, kalau kita terjemahkan dalam perangkat kita seperti itu, bahkan sepertinya ada dua bagian. Bagian yang satu adalah untuk reaksi terang untuk menghasilkan oksigen, menghasilkan proton dan elektron aktif untuk melakukan suatu. Kalau dalam ilmu kimia itu elektron itu sebagai reduktor ya, reduktor untuk mengubah dari bahan kimia satu menjadi lainnya. Dan kalau lebih saya sederhanakan lagi dengan material yang lebih sederhana dengan fotokatalis yang disediakan, kemudian itu juga bisa diinput oleh karbon dioksida, air, kemudian akan menghasilkan sesuatu, diantaranya metanol ini. Memang sih sebenarnya kami itu juga mendapat challenge kalau dari CO2 dengan cara ini bisa nggak langsung jadi glukosa. Saat ini belum mampu, masih bersama ini. Tapi ada challenge dari NASA itu challenge-nya begitu. Dan yang akan mencoba mengatasi pasti banyak orang. Tadinya saya tertarik, tapi ternyata berat ya untuk menjadi C1 menjadi C5 atau 6 itu ya belum bisa ya. Sedang selalu diberikan problem kepada para grup subgrup atau mahasiswa, tapi memang belum terfikirkan bagaimana mengarrange reaksi itu sampai C-nya menjadi 5 atau 6. C1, C2 bisa dikuasai, tapi C berikutnya itu yang pertama berikutnya yang belum dikuasai. Dan itu memang bisa digunakan yang stand alone sebagai fotokatalis maupun juga dirangkai dalam sistem fotoelektrokimia. Jadi kalau dalam stand alone itu berarti kan sisi aktifnya itu ada dalam satu materi itu partikelnya. Jadi kalau sistem semikonduktor saya dari fisika pas sudah familiar selalu mempunyai jarak antara pita valensi dan pita konduksi. Pada saat ada foton yang energinya sesuai untuk TU2 itu band gap-nya 3,2 sampai 3,0 ya, elektron akan pindah ke atas, jadi sekarang menjadi konduktif sekarang. Nah, bagi orang kimia kalau lifetime-nya ini cukup dan kemudian sampai ke permukaan, maka kita bisa manage agar di permukaan spesies yang bisa kita atur kondisinya akan terjadi reaksi. Dalam konteks ini yang penting di sini adalah seperti juga dalam tanaman, maka sistem ini whole positif nih berarti dia sekarang kehilangan elektron ya bisa juga lari ke permukaan dan dia itu oksidator kuat. Jadi kalau ketemu air pasti airnya akan dioksidasi. Kalau sempurna saya menjadi oksigen dan hidrogen itu ya. Hidrogen sebenarnya kan karena H+ lari ke sebelah sini ya menjadi H+ menjadi H2. Tapi intinya bahwa pada sistem ini kalau ketemu air selalu akan ada elektron mengalir ke sini, kemudian mengisi tadi ya, sehingga terus ada foton naik lagi, sehingga terus-menerus lifetime-nya cukup, maka ini bisa berinteraksi dengan CO2. Tentu saja CO2 harus berinteraksi dengan material, nanti ada spesifik, kemudian ini direduksi, ada H+, maka menjadilah bisa metana, metanol, dan seterusnya. Yang biasa kita kerjakan saat ini adalah selalu kalau industri itu karena industri itu pengennya adalah cukup asal bisa menjadi CO yang flow-nya lajunya besar dia mereka ini karena mereka sudah punya proses tradisional dengan prekursor CO menjadi beberapa chemical yang lain. Tapi kalau untuk riset kami biasanya mengarah bagaimana kalau menjadi metanol, bahkan memang sebenarnya ada di bawah sadar yang pengen bagaimana kalau C-nya bertambah sampai glukosa ya, sampai saat ini kami belum bisa. Nah, ini yang kalau untuk standar ini sistem ini bisa kita pindahkan kemudian supaya reaksinya itu terjadi pada site yang berbeda sehingga beberapa keuntungan bisa diperoleh. Nah, dalam arrangement seperti ini yang kita gunakan adalah kita pisahkan posisi dari fotokatalisnya itu ada berbagai macam ya, ada yang ditaruh sebagai fotokatoda, ada yang taruh sebagai fotoanoda, kemudian menggunakan dark katoda lain. Sistem yang saya pakai saat ini adalah sistem semikonduktor sini yang saja kita modifikasi dulu agar
bisa menyerap cahaya tampak, berarti band gap-nya disensitasi supaya lebih sempit dulu. Taruh di sebelah sini sebagai elektroda, jadi fotoanoda. Kemudian pada saat fotoanoda ini ketemu air, pasti akan menghasilkan H+. H+-nya karena bermuatan positif akan ditarik oleh di sini katoda, sini ya. Kemudian nanti direduksi menjadi H2, atau kalau ketemu CO2 menjadi metanol misalnya, kalau ketemu N2 menjadi amonia. Tentu saja ini ada tricky tertentu karena masing-masing reaksi perlu kondisi yang spesifik. Jadi kita harus sesuaikan kondisinya agar maknanya kita butuh energi atau butuh cost itu ya. Jadi biasanya kita pansel. Beberapa orang menggunakan perovskit juga, saya menggunakan DSSC supaya dia memberikan suppressing untuk supaya evolusi oksidia tidak kepada potensi yang tinggi, dan juga mensuplai elektron ke dark katoda. Jadi ibaratnya nih kita memakai pompa elektron dari bagian ini ke sini, kemudian di sini masuk reservoir sini, elektron dipompakan lagi ke sini, pompa distribusi ibaratnya, kemudian di sini terjadi reaksi. Karena yang flow elektron yang continue dan reversible ini yang diinginkan supaya setiap kali ada CO2 mendekat dikonversi, difiksasi menjadi metana atau metanol. Dalam hal ini nanti saya akan fokus ke metanol. Nah, saja kita mulai dahulu dengan keberadaan di Indonesia itu sebenarnya banyak mineral yang bisa dipakai itu. Kalau kita lihat peta di sini beberapa jadi random atau apa ya, keberadaan mineral yang mengandung titanium atau mengandung elemen-elemen lain yang sebetulnya bisa diarahkan menjadi semikonduktor atau untuk menggabungkan semikonduktor menjadi itu banyak ya sebenarnya ya. Ada beberapa yang sudah ditambang, tapi beberapa juga sebenarnya punya tapi masih impor gitu. Ini adalah tantangan bagi ini ya orang-orang perguruan tinggi yang mendidik SDM-nya supaya mampu mengolah mandiri materi-materi bawah itu untuk beberapa kepentingan. Nah, hari ini saya akan fokus kepada material TU2 dan beberapa metal lain yang terutama yang mempunyai band gap, menyebabkan band gap totalnya itu ada di daerah sinar matahari yang sampai permukaan bumi. Memang untuk eksperimen kita menggunakan simulator lampu, tapi sebenarnya kadang-kadang juga field test menggunakan cahaya matahari. Biasanya yang paling banyak itu kan agak siang, tapi kalau selalu akan terganggu kalau masih hujan seterusnya ya. Tapi kira-kira memang untuk daerah Indonesia lumayan lah agak seimbang antara exposure sinar sama malamnya itu, dan sepanjang tahun kita relatif lebih banyak. Jadi tapi untuk eksperimen saya menggunakan lampu simulator tentunya. Nah, di sini nanti kita akan mulai dalam cerita saya menggunakan fotokatalis terlebih dahulu. Kemudian bagaimana sistem ini kemudian kita adopsi ke dalam melakukan reaksi yang serupa. Nah, jadi kan memang fotokatalis setelah menarik perhatian, memang saya sendiri mendalami sempat semacam postdoc di UK, kemudian riset tentang fotoelektrokatalisis dan familiar dengan beberapa reaksi. Di antaranya adalah reaksi reduksi fotokatalisis dari CO2 menjadi metanol, jadi C1 chemistry. Sebenarnya itu reaksi yang akil, makanya dia baru input energi. Nah, input energi adalah dari sinar di sini. Ini yang saya tidak akan lari ke detail yang kita kerjakan dari sini. Nah, ini beberapa eksperimen terdahulu yang pada tahun 2005-an kita mulai dengan sistem waktu itu targetnya adalah mencari fotokatalis yang responsif terhadap cahaya tampak tapi juga sangat kondusif untuk fiksasi karbon dioksida. Ini mempunyai tantangan tertentu karena supaya agar sinar tampak, kalau bisa sinar matahari, ya, menghasilkan tadi pasangan elektron dan hole, saja di sini berarti band gap-nya harus kita turunkan supaya sekitar di bawah 3 gitu kan ya. Saya perlu sensitasi, saya dikasih modifikasi dalam penelitiannya dengan menggunakan tembaga oksida yang dimerge-kan ke sini sehingga mempunyai total band gap-nya, maksudnya dia bisa
respon terhadap sinar matahari, dan si CO2 permukaannya ini mudah diabsorpsi dalam sistem di sini, terutama oleh bagian noktah dari CuO. Saya harus kita buat sedemikian supaya terbuka karena karbon dan oksigen ada, kalau orang kimia melihat ada non bonding, ada 2 pasang elektron yang bisa dikoordinasikan dengan bagian dari CuO-nya, yang CuO-nya kita buat nanti fleksibel, bisa keseimbangan redoxnya, yang ini adalah kondusif menarik CO2, kondusif juga untuk mengubah CO2 menjadi metanol yang kita kerjakan. Sementara tugas yang bagiannya adalah menghasilkan proton untuk nanti diinput ke sini. Nah, untuk kepentingan ini memang kita harus menyiapkan beberapa BrTU2 maupun TU2 yang dicampurkan dengan CuO dengan berbagai spesiesnya, yaitu mulai dari CuO, kemudian Cu2O, dan Cu. Kita akan lihat apanya. Dan memang kita menemukan bahwa ada beberapa yang cukup selektif mengarahkan kepada produksi metanol, terutama di sini adalah yang bagian ini yang produksi metanol yang memberikan nilai dengan CuO, ini punya kuantum yang lumayan yang dipegang, dan ini kemudian ini seringkali yang dielaborasi juga oleh para kolaborator di kita di luar negeri yang untuk beberapa reaksi spesifik. Walaupun ternyata industri di sana sebenarnya dia tidak pengen metanol ya, yang penting mereka justru CO malahan. Nah, beruntung juga bahwa dengan mengatur tentu kita juga bisa mengarahkan, udah yang lain tuh rendah tapi CO-nya tinggi. CO masuk jalur proses dalam industri mereka. Nah, ini dulu yang dipakai untuk bagian untuk eksperimen untuk menjalankan ini, dan kita menjadi tahu bahwa kita punya spesies CuO yang kalau digabungkan dengan TU2 bisa kondusif terhadap sinar tampak, tapi juga sangat kondusif untuk mengubah CO2 menjadi metanol. Nah, ini saja waktu itu Pezling harus menjelaskan apa yang terjadi, relasi antara CuO dan TiO2 di sini, dan kemudian menemukan bahwa memang jadi kalau dari penampakan mata di sini, kalau sewaktu kita jadikan foto elektroda, jadi selalu kita lemakan bahwa warnanya berubah pada saat yang dulu kita menggunakan mesh elektrod sebagai counter elektrodnya, jadi seperti ada pattern kayak garis-garis itu yang tidak terkena sinar seperti apa, dan kemudian kita cek lagi ternyata di sini memang ada kesetimbangan antara Cu2 Cu1 yang reversible, dan ini menjadi jalurnya elektron yang pindah ke baik untuk mereduksi hard radikal maupun sebenarnya yang mereduksi juga CO2 yang terikat di sini. Nah, ini yang memberi jalan kepada kita sehingga bisa mengatur keselektifannya terhadap pembentukan metanol dengan cara ini. Nah, ini kita agak detailkan ini untuk studi ini kita terpaksa membangun seri safe in situ FTIR sebenarnya ya, dengan mode reflektan gitu untuk jadi memang belum jadi pada waktu itu ini semua reviewer komplain karena pasti tidak resolusinya kurang bagus gitu. Nah, waktu itu kita juga nggak bisa benar, kemudian kita mencari cukup lama untuk menjawab bagian-bagian ini, tapi kemudian kita menghipotesakan prosesnya. Jadi kalau input CO2 interaksi dengan CO2 terus mengikuti ini, saya nggak akan lari ke detailnya, tapi esensinya kita mengenali bahwa interaksi antara CuO permukaannya dengan karbon dioksida mulai bertahapan yang kurang lebih kita duga dari sini, yang kemudian belakangan dibantu oleh kolega yang mempunyai alat yang lebih baik, dan ternyata tidak banyak beda dengan yang kita hipotesakan gitu. Dan memang karena memang begitu diulangi memang apa-apa yang kita kerjakan, dulu ada disertasi dari mahasiswa sekarang guru besar di Teknik Kimia UI yang menghasilkan ini, dan banyak yang kemudian berpartner untuk mengelaborasi untuk terutama sebenarnya kalau di luar negeri itu malah CO ya. Kita untuk paper aja kita menjadi metanol ya. Tapi jujur sebenarnya bagian ini yang hanya sampai CO kemudian disopsi mereka mintanya untuk di industri itu cuman malah. Nah, kemudian ini juga waktu itu ada problem karena gas berinteraksi dengan padatan bagi tekanan gitu ya. Jadi kita juga melakukan eksperimen dalam yang pressurized
ditekan itu posisinya kita, terutama sebenarnya untuk mencari keselektifan tertentu. Dan lagi ini kalau untuk akademik memang kita selalu lihat metanolnya, metaresource-nya. Jujur industri semua melihat keselektifan untuk CO saja gitu. Jadi ini yang sistem yang dibangun sini dalam waktu ada kesempatan bersama dengan Korea, jadi mendapat budget untuk membuat ini, dan yang pressure tinggi itu saja kalau ya hati-hati, takut juga kecelakaan kepada mahasiswanya ya. Tapi alhamdulillah bisa selamat, jadi kita bisa mengenali efek dari pressure atau dalam industri kadang-kadang buat mereka pressure memang yang diinginkan adalah laju nih, katakanlah per jamnya sesuai, kemudian spesi yang diinginkan. Kebanyakan memang CO kita teruskan untuk paper biasanya menjadi metanol gitu ya, untuk kepentingan komunikasi dengan akademisi bidang kimia. Nah, ini kemudian sempat apa yang terjadi tadi dieksplorasi, dijelaskan, saya tidak akan lebih detailnya, tapi esensinya adalah bahwa kita menemukan bahwa beberapa tipe yang kita kerjakan dari sistem spesinya itu dikenali bahwa untuk logam tertentu, terutama yang mempunyai keseimbangan di dalamnya internal tadi yang tadi, reversibilitas antara keadaan oksidasi, keadaan reduksi tadi sangat membantu untuk mengarahkan kinerja dari sistem ini. Tinggi tapi langsung drop gitu, tapi kemudian memang steady state. Nah, kita concern apa yang terjadi di bagian ini yang kita elaborasi di sini, beberapa hal yang memang terkait menemukan beberapa gangguan atau interaksi lain antara karbon yang tadi sudah metanol, ternyata ada yang lepas gitu ya, menjadi karbon interstisial ya. Jadi pada saat itu langsung katalisnya itu menjadi ada yang berkurang fungsinya gitu kan ya. Kita beruntung karena mudah mengatasinya. Jadi pada saat selesai itu kalau kita blow dengan oksigen itu semuanya bisa kembali gitu kan ya. Nah, tapi memang dampaknya adalah, dan ternyata juga dari program device selalu gitu. Jadi awal dikit tapi kemudian baru steady. Padahal untuk kepentingan sinergi dengan proses lain selalu sedapat mungkin konsisten lajunya supaya sesuai dengan proses-proses berikutnya. Baik. Nah, dengan sistem standalone katalis tadi sebenarnya oke, bisa juga. Hanya saja memang harus diingat bahwa metanol yang terbentuk itu bisa saja ketemu bagian ini. Manakala ketemu dengan bagian ini, ya mau tidak mau dioksidasi karena karena ini potensi oksidasinya besar sekali, 2,8 volt. Hampir semua ikatan kimia kalau CO, CC itu pasti akan putus. Nanti saja ini harus menjadi perhatian kita. Kemudian kita come up dengan proposal yang kita berikan sekarang dipisahkan, yaitu jadikan elektroda dengan sistem fotoelektrokimia atau fotoelektrodinamisis, yang pada waktu sebenarnya kami terinspirasi oleh pekerjaan Kin dan kawan-kawannya yang menggunakan sistem reaktor tipe H, di mana di sini menggunakan zona untuk katalisis ada di bagian bawah. Kemudian di sini menggunakan zona untuk penangkap foton, penangkap gelombang elektromagnetik. Jadi seolah-olah kalau dalam tumbuh-tumbuhan ini kan daunnya, kemudian ini akan reaksi terang, nanti reaksi gelapnya. Itu yang hasil dari Kin yang kita adopsi, yang kemudian kita memang menemukan sistem seperti ini bisa, tapi kemudian ada masalah dengan anodanya di sini. Pertama, biasanya sistem seperti ini sukses, tapi pasti selalu ada di starter awalnya itu pembentukan CO2-nya, atau nanti kalau untuk hidrogen pembentukan hidrogennya itu lambat gitu. Pada saat seperti itu, dan kemudian beberapa walaupun PT ternyata tidak init dalam sistem ini, terutama kalau kemudian elektrodnya mengandung sulfat atau sulfat, yang sementara kalau kita menggunakan katakanlah air yang
elektrolit itu seringkali juga dalam alam juga ada sobat itu sampai terbentuk PTS ini yang kemudian menutupi permukaan platinumnya sehingga tidak bisa melakukan reaksi yang kita harapkan gitu. Nah, itu kemudian kita atasi dengan ini sebentar ini apa yang dikerjakan, tapi selalu ini ada problem bagian ini. Kemudian kita mengatasinya kita buat dengan dua, tapi sekarang di bagian apa namanya bawah yang foto anoda tadi tidak kita buat gelap semuanya, tapi dari sini kita beri sekarang foto anoda. Jadi kita beri cahaya seolah kita pasang pompa di sini, pompa elektron akan ke atas, kemudian kita pindahkan ke bagian ini sambil dia menghasilkan proton yang akan pindah ke katoda yang kita harapkan. Kemudian CO2-nya terabsorpsi di bagian ini, mula-mula ini adalah tipikal ya interaksi dengan nuklir, ada plus dari sistem ini, kemudian secara perlahan dia akan desorpsi sebagai metanol. Nih, kita kenali beberapa tahapnya karena di sini kita dapat informasi elektronik dari potensialnya, dari current-nya. Kita bisa sense bahwa di nilai value katakanlah tegangan, kemudian arus yang sangat membantu untuk mengatur kondisi, mengarahkan ke desorpsi metanol dalam produk ini. Ini yang kita gunakan skala laboratorium untuk mengelaborasi eksperimen dengan konsep seperti ini. Nah, ini DSSC-nya memang kita bikin sendiri, jadi memang ya tidak begitu efisien tinggi ya, ini benar-benar handmade dari laboratorium. Saya akan happy kalau ini di pasar ada ya DSSC komersial yang bisa kita pakai, karena kalau DSSC komersial pasti bagus ininya seal-nya ya. Kalau yang handmade ini kadang-kadang itu seal-nya itu tidak awet, jadi kita selalu ganti dalam beberapa bulan gitu. Tapi beberapa informasi kalau dari DSC komersial tinggal nyari software itu relatif bagian ininya sudah bagus sekali ya. Kita pada saat ini kita belum pernah mencoba memang, tapi beberapa kolaborator kami di sana kemudian di sananya lebih memilih dengan menggunakan DSSC komersial. Jadi yang menjadi invensi yang dikembangkannya bagian reaksi gelap terang di bagian bawahnya. Oke. Nah, kemudian sistem yang seperti tadi itu juga kita bisa arahkan untuk fiksasi nitrogen. Seperti kita ketahui bahwa pembuatan amonia biasanya menggunakan reaktor seperti ini yang sudah 1 abad 100 tahun barangkali ya menggunakan nitrogen, dan hidrogennya berarti masih dari minyak bumi menghasilkan ini temperatur tegangan tinggi, dan bahan bakarnya masih menggunakan bahan bakar minyak bumi biasanya. Jadi yang kemudian belakangan para ahli lingkungan apa tidak bisa kita create proses yang lebih ramah lingkungan. Nah, kita coba sistem tadi dengan asumsi bahwa kalau kita modifikasi TiO2-nya, jadi TiO2 ini kalau dari sisi orang kimia itu kan sebenarnya TiO6 yang paling luarnya oksigen, kalau sebagian kita lepas, maka di situ ada ruang yang Ti-nya di sana bisa berkoordinasi dengan nitrogen ya dua. Kan nitrogen ada non bondingnya, ada 2 pasang elektron di sana yang akan terikat secara kimia perasaan, tapi kemudian ada elektron yang berasal dari fotoanoda yang kemudian mereduksi ini, melepaskan, dan ini mungkin bagian bawah tidak begitu kelihatan, tapi kira-kira dari nitrogen yang terikat di sini melalui tahapan semua akan kemudian desorpsi menjadi amonia pada temperatur kamar, ya. Kemudian juga tekanannya relatif terbuka sehingga mungkin tidak persis atmosfer ya, tapi tidak pernah pressurized, bisa dan input energi untuk menggerakkan reaksinya cukup dari sinar tampak nih, karena kita gunakan TiO2 yang diperkaya dengan Ti3+ yang band gap-nya mengecil, jadi bisa respon terhadap sinar tampak. Dan ini bagian dari reaktornya. Kemudian kalau kita mas dalam perangkat skala laboratorium yang kita punyai, benar memang secara konsisten bisa menghasilkan amonia. Nah, kira-kira dari aspek mekanismenya kalau kita lihat, jadi pertama kali adalah kita harus menaruh nitrogen, jadi kita buat nitrogen. Kalau tidak ada kondisi spesifik, maka dia akan pergi keluar pasti kan, hanya interaksi fisik. Tapi karena
sebagian dari oksigen kita hilangkan sehingga TiO2-nya di sebagian Ti3+, di bagian situs Ti3+ tadi akan berinteraksi dengan nitrogen melalui bagian non bondingnya yang menyebabkan nitrogen akan permanen, semi permanen terikat di sana, dan kemudian datang elektron dari dari DSSC masuk ke sini, kemudian datang proton atau bahkan radikal di sekitar di sini juga yang terjadi melalui siklus ini, kemudian akan didesorpsikan menjadi NH3. Kalau NH3 bisa larut ya, bisa juga menjadi gasnya. Nanti kita tampung di sini ada tricky juga untuk menampung apakah kita pertahankan sebagai gasnya atau sebagai terlarut sehingga menjadi NH4+ misalnya ya. Jadi situasi elektrolit yang kita bisa atur untuk, dan kita menemukan juga ternyata tidak melulu hanya adanya Ti3+-nya. Jadi pengotoran oleh karbon dalam sistem kami tadi ternyata juga memberikan dampak juga. Baru kemudian kami mendapat penjelasan dari kolega peneliti, ternyata dia memang ada mekanisme yang lain yang juga. Jadi yang tadi yang katalis yang cacat untuk yang tidak bagus waktu CO2 tadi, ternyata pada saat diterapkan di sistem itu justru malah lebih bagus karena justru ada karbon yang mematikan sewaktu pengeluaran CO2 tadi, ternyata sewaktu untuk fiksasi nitrogen itu justru malah menambah lajunya yang artinya kita temui dalam sistem kita dan dijelaskan cukup reasonable dengan pola sekuens reaksi seperti ini. Nah, ini tipe yang kita kerjakan di skala laboratorium. Peralatan yang kita punya tadi, jadi kita selalu memvariasikan, memodifikasi, selalu berusaha mencari sistem fotokatalis baik kompositnya maupun morfologinya yang kondusif untuk reaksi tadi. Oke, baik. Kemudian ini yang prototipe sistem kita yang sekarang modelnya kira-kira bagannya. Ini yang pada prinsipnya semua reaktor kita menggunakan prinsip ini. Ininya bisa berbagai macam, baik DSC maupun kita gunakan juga yang komersial DSC maupun tenaga eksternal yang lainnya sesuai kebutuhan tentunya. Jadi ini memang menjadi pada proof of concept bisa, tapi nanti untuk apa ya? Kalau untuk scale up bisa nggak ya? Ya saya belum bisa membayangkan scale up-nya pasti akan sulit sekali terkait dengan beberapa elektro yang tricky ya. Tapi kemudian salah satu kolega justru punya ide menarik, justru dibikin kecil-kecil, tetapi itu akan dipasokkan kemana sih? Dipasokkan kepada rumah-rumah kaca yang membuat tanaman hidroponik. Yang notabene sebenarnya ini laju pembentukan amoniaknya itu kecil kan ya, tapi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, itu yang ide dari salah satu kolega yang jadi nanti dia ada mengkonsumsi pupuk urea lagi, sumber nitrogennya, sumber N-nya dari nitrogen konversi ini dengan device kecil yang ditempatkan pada aliran air yang melalui sistem hidrobeningnya. Itu saya bilang silahkan aja dicoba gitu. Itu ada salah satu kolega di Jepang justru pengen menerapkan pada rumah-rumah hidroponik hidrogennya supaya nanti tidak perlu membeli pupuk urea ya, pupuk nitrogen ya, cukup dengan device ini investasinya kan sekali tapi mengatur laju disolusi nitrogennya sesuai kebutuhan tanaman satu sekuen tertentu. Dan itu di bagian itu berapa tanamannya butuh ada, saya juga tidak tahu, tapi mereka ternyata ada expert yang dari agriculture yang mengerti sebenarnya kebutuhan itu sekian sih, lajunya tinggal sesuaikan aja gitu. Nah itu kalau besi yang kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi device kita yang tadi memang kalau udah bisa itu untuk apa sih? Kita mau scale up ya kita nggak tahu ya. Tapi ternyata ada saja orang-orang yang device seperti itu bisa sih dengan laju seperti itu pas dengan kebutuhannya misalnya gitu. Kadang-kadang kita tidak menduga ada hal seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini sebenarnya kita sistem tadi kita gunakan untuk produksi hidrogen. Jadi kalau tadi CO2 atau nitrogen itu berarti kalau ini cukup dari air semua, air, kemudian udara, sistem ini kena sinar, maka prosesnya masih sama. Yang di bagian fotoanoda
itu untuk mengoksidasi air, ada elektron nanti yang akan diarahkan reaksinya. Kemudian di sana ada H+ dari oksidasi air tadi diketemukan di katoda gelap, direduksi H+-nya menjadi hidrogen. Itu prinsipnya. Dan itu adalah proses di katoda dan anoda kita send dengan ini, karena ini kalau dalam proses kita jadi tahu nih yang paling bagus kan ini kan cross-nya di bagian yang paling tinggi gitu kan ya. Karena bagian yang tidak ketemunya bagian sebenarnya yang inefisiensi gitu. Jadi kita akan tahu biasanya adalah dengan ini prediksi ini kan kalau kemudian kita cross check dengan mengukur gas hidrogennya tidak beda jauh, sehingga kita bisa memprediksi efisiensinya sebelum kita melakukan perhitungan kuantitatif dengan cara yang lain. Jadi selama proses pun kita sudah punya bayangan, oh ini sistemnya punya efisiensi tertentu misalnya, atau kondisinya harus kita rubah supaya kurva ini bisa cross pada tempat yang semestinya. Itu yang kita kerjakan dengan ini. Gambar perangkat kita ada yang single kompartemen maupun 2 kompartemen, dan ini adalah sistem T2 nanosub yang kita gunakan untuk mensuplai baik untuk foto anoda di ECC-nya maupun foto anoda di bagian PEC-nya, zona katalisis, maupun untuk reduksinya. Tinggal kita pilih yang biasanya untuk reduksi itu di tasnya kita taburi dengan nano PT dari ruah TU2 untuk memperoleh ruah tempat reaksi yang pas gitu ya. Tapi PT masih the best untuk transfer elektronnya. Jadi biasanya kita taruh noktah-noktah PT di permukaannya. Nah, ini yang kita punyai saat ini yang masih terus kita kembangkan baik untuk produksi hidrogen, kemudian ini ada beberapa kemungkinan yang mau bisa aja kita investigasi. Kemudian pada saat ini sistem yang tadi itu kita bisa kurang lebih belum tinggi sih 4,7%, tapi dengan sistem semua handmade self-made tadi paham ini kalau di tangan laboratorium yang sudah lebih mapan itu kira-kira prediksinya, dan beberapa sudah dicek itu kemudian menaik jadi 2 kali lipatnya karena inefisiensi dari beberapa tempat tadi bisa karena masalah teknis dari perakitan yang menyebabkan ada bocor-bocor di berbagai tempat terkait dengan flow elektron sebenarnya. Nah, ini untuk kepentingan itu kita suka visualisasikan produksi gasnya, kemudian kita cek nih kalau kita bikin online atau bisa langsung ke gas itu ngecek tadi ya produksinya seperti apa. Dan saat ini untuk semua sebenarnya keperluan proof of concept. Keperluan untuk TKT berikutnya biasanya nanti kita alihkan kepada kolega yang dari chemical engineering. Baik, kemudian ini beberapa tipe selnya, saya akan lewatkan saja, tapi saya akan memberikan bahwa pada saat ini baru dipublish dari peneliti di Korea yang menggunakannya agak berbeda dengan sistem saya tadi, tapi dia menggunakan DSSC dari perovskite, kemudian ini dicelupkan dalam lautannya, digunakan sebagai fotokatoda. Oke? Jadi mereka mengoperasikannya sebagai fotokatoda, yang ini nanti akan memproduksi hidrogen di sini. Sebelah sini sebenarnya menjadi anoda gelap malahan, jadi agak kebalikan dengan kita punya. Kemudian di sini untuk beberapa reaksi oksidasi, di antaranya memang karena punya tujuan untuk reaksi biomasa menjadi chemical tertentu. Jadi memang mereka punya cinta. Dan saja salah saya cek sebenarnya memang yang kita punya pun kalau mau difungsikan sebagai fotoreaktor bisa, tapi sistem untuk fiksasi hidrogen dan karbon dioksida tadi memang kalau dia ditempatkan di foto katodenya diterangkan maka menjadi tidak mungkin. Dan untuk secara teknis memang kami tidak bisa membuat solar cell ini kan dari musuh yang rapat, yang tidak akan artinya ditelupkan dalam air pun tidak masalah. Kalau kita bikin sih pasti akan masalah. Jadi saya belum bisa mereplikasi pekerjaan ini. Ingin juga menguji yang tempat saya kira-kira saya balik sistemnya itu secara flow elektron kita udah paham bagian mana yang harus dimodifikasi kalau mau menguji arah pendekatan ini. Dan ini karena saat ini dia melaporkan sejauh ini fotokari yang terbesar dengan sistemnya dia PEC
PEC dan menggunakan DEC tadi ya, fotovoltaik PEC itu relatif dia saat ini mencatatkan diri sebagai yang biasa orang peneliti di Korea kan sering kali senang lah ya kalau mencatatkan menjadi material yang paling ya. Ini kan ini hasil tempat dia saat ini. Saya tertarik untuk memverifikasi sebenarnya dengan sistem mereka maupun sistem yang dimodifikasi dari sistem yang sekarang ini kita kerjakan. Nah, itu kira-kira. Nah, saja kalau kita mempunyai sistem tadi, kita fiturnya buat apa sih nih? Ya saat ini kalau kita perluan jelas kita itu ada tantangan untuk menyediakan bahan bakar selain dari minyak bumi. Karena dari minyak bumi semua sudah paham pasti akan emisi CO2-nya. Pada kebutuhan itu kan, dan siklus dari kalau hidrokarbon dan minyak bumi itu kan siklusnya panjang ya, waktu geologi itu bisa jutaan tahun, sementara orang itu rakus segera memakai. Maka kita cari kan siklus yang paling pendek itu untuk hidrogen maupun metanol tadi yang lebih pendek nih. Ini kan diantaranya kemarin sewaktu memang CO2 pemakaian hidrokarbon menurun ya waktu COVID kemarin, dilihat itu kalau kita lihat ya bahwa emang menjadi lebih jernih di udara kan ya. Itu tapi kan tadi hanya persepsi, tapi ternyata memang nyata kalau ini kan dari saya pikir ini ada persepsi aja bahwa pada COVID semua langit menjadi jernih tapi memang kalau dilihat dari konsentrasi NOx dan terusnya polutan itu memang menurun selama masa itu. Maknanya sebetulnya memberi tahu kepada kita ya memang pemakaian bahan bakar fosil itu memang harus dikurangi supaya sekarang ini pasti kalau ini diukur lagi sudah naik lagi ya, sudah kecuali nanti bahwa memang electric vehicle atau fuel cell vehicle itu menggantikan minyak bumi mungkin akan jernih lagi. Jadi memang panggung kita mengembangkan device tadi diantaranya adalah ini menggantikan bahan bakar selama ini pakai dari fossil fuel menggunakan sistem yang lain yang rantai siklusnya lebih pendek supaya emisi polutan CO2 terutama ya itu bisa kurang. Jadi dari yang siklus yang panjang dan tadi menjadi siklus yang pendek. Memang kalau untuk hidrogen device mesinnya juga harus diganti dengan hidrogen fuel cell. Saat ini memang lebih populer kalau mobil itu kan pakai baterai kan ya. Tapi sebenarnya tersedia juga teknologi kendaraan yang dengan fuel cell. Kalau Elon Musk sering mengeledek dengan full cell, bukan fuel tapi fullnya full bodoh, FOL gitu kan. Tapi sebenarnya beberapa negara memang menyiapkan juga nih teknologi seperti itu. Kita nggak tahu nanti akan survive apakah teknologi baterai atau teknologi full cell. Tapi teknologi full cell ini tidak hanya untuk kendaraan, tapi kan bisa di scale up juga untuk penyediaan listrik dengan bahan bakar hidrogen tentunya kan ya. Nah, ini kira-kira saya akan lewatkan bagian ini. Nah, ini sekarang ini kalau kita lihat petanya ya, jadi selama ini kan penyediaan hidrogen itu menggunakan yang konvensional, kemudian juga mulai berkembang menggunakan tipe-tipe yang gitu, dan memang masih under development ya. Jadi dari sisi efisiensinya, robustnya, kemudian scale up-nya, tapi justru itulah tantangan untuk kita untuk mewujudkan itu. Dan saya perhatikan di beberapa riset institut yang sedang mengembangkan artificial photosynthesis system ini, baik untuk produksi hidrogen, untuk konversi CO2 menjadi metanol maupun fisasi nitrogen. Mereka sedang berlomba-lomba juga. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk artificial photosynthesis. Sistem yang saya punya terapkan tadi memang saya gunakan juga untuk hal lain, di antaranya untuk sensor juga di sini antara sensor. Yang ini malah dari fenomena sampai menjadi perangkat yang kemudian walaupun menjadi komersialisasi bukan oleh grup kita, menjadi alat komersil yang sudah beredar seluruhnya itu lebih sekarang ini ternyata lebih cepat nih siklus teknologinya. Dari pada saat kita mulai riset, kemudian ada kompetitor yang melakukan yang sama untuk kepentingan COD, kemudian menjadi produk nih. Sekarang ini sudah 5 tahun dari sekarang ini sudah
kita bisa jumpai UI juga sudah membeli ini. Buat saya agak ironis juga ya, kenapa nggak kita bikin perusahaan ini kan ya, teknologi itu sebenarnya yang dikembangkan oleh kompetitor kita dalam riset yang mereka kemudian berhasil membuat menjadi peralatan komersial seperti ini, dan kita sebenarnya mempunyai potensi membuat sistem istilahnya ala Indonesianya ya, karena memang sedikit agak berbeda desain tapi menghasilkan sinyal yang sama untuk menghasilkan mengukur kebutuhan oksigen kimiawi di air sebagai alat untuk mendeteksi air itu terpolusi apa tidak ya. Yang selama ini memang menjadi wajib semua industri atau yang mengeluarkan air itu adalah untuk mengukur nilai chemical oksigen demand-nya ya, dan harus dengan cara konvensional itu menggunakan filtrasi bikromat yang toksik. Nah, sekarang diganti dengan sistem sensing ini, dan tapi hanya saja memang mungkin KLH kita atau ini kan ya belum harus nih. EIP sudah mengadopsi sistem ini, jadi di beberapa tempat sudah meninggalkan yang dengan bikromat, menggantikan dengan sistem ini. Namanya gas, sensor gas ya, sensor gas CO ya. CO ini kan kalau untuk kepentingan dukungan riset ini kan, karena CO itu kan bisa menjadi kalau ada mobil jelek di garasi, alih-alih CO2 tapi CO juga kan yang bisa mematikan dan sering ada kecelakaan. Tapi sebenarnya saya terdorong melakukan itu adalah tadi untuk sistem yang fiksasi CO2 menjadi metanol. Industri itu sebenarnya perlunya CO, hingga saya perlu menaruh sensor CO di sistem saya. Dan memang kalau kita nyari komersial yang kompatibel itu kan nggak ada ya. Jadi kita berusaha mengembangkan juga bahwa sistem TO2 kita juga bisa untuk sensing, dan sejauh ini lumayan memberikan indikasi seberapa CO-nya, walaupun tidak secara kuantitatif akurat banget, tapi kita bisa tahu bahwa pada level tertentu kita tahu bahwa dia itu sedang produksinya lajunya naik apa sedang lajunya turun misalnya. Ini kita yang kita punyai. Kemudian kita uji juga dengan yang komersial, so far so good. Tapi sebenarnya karena untuk kepentingan sendiri sebenarnya asal yang penting alat yang ditentukan itu tidak berbeda jauh ya, karena untuk kepentingan bukan quality control tapi untuk kepentingan ukur reaktor kita ya, laju produksi CO-nya itu stabil apa tidak. Nah, itu kira-kira yang saya sampaikan ya. Untuk semuanya tadi memang kita harus membuat sendiri itu film TU2-nya yang tadi, karena secara komersial belum ada jual film TU2 highly ordered seperti ini ya. Mau nggak mau untuk semua eksperimen tadi, kalau ada kolaborator yang bikin, seringkali kita bikinkan atau mereka kita beri prosedurnya untuk membuat film-film seperti ini untuk diambilkan. Ini sebentar, kira-kira disampaikan. Saya akan percepat di sini. Nah, ini beberapa yang kita lakukan di Kimia UI, beberapa riset terkait dengan fotokatalisis. Kemudian ini, jadi sebagai penutup, memang saya rasa kita perlu ya sebagai komunitas dunia itu untuk mengembangkan sistem artificial fotosintesis, dan terutama mestinya menjadi tantangan bagi kita, karena kita kaya mineral yang semuanya bisa ini, dan kaya juga sinar matahari, yang nanti beberapa kebutuhan produk-produk tertentu, misalnya tadi metanol misalnya, atau nanti kalau kita perlu hidrogen, atau tadi CO untuk diubah menjadi format dan seterusnya ya, itu menggunakan memang sistem ini yang relatif ramah lingkungan ya, di SIPC. Dan kalau untuk hidrogen siklusnya pendek dibandingkan hidrokarbon ya, misalnya teknologi ini, emerging teknologi ini yang barangkali harus kita kuasai. Kalau tidak, nanti kita akan selalu menjadi pengekor. Nah, apakah nanti komunitas Indonesia saat ini saya tengarai banyak para peneliti muda juga tertarik sesuai dengan dari sisinya, tidak hanya di UI. Ya, di UI itu ada di fisika, kimia, kemudian teknik kimia. Di ITB, nah itu ada juga yang maju, biasanya dari kawan dari engineering, kemudian dari tempat lain juga banyak yang mempunyai keterampilan sebenarnya, skill dan keterampilan dan pengetahuan ini ya, tinggal sebenarnya ada konsorsium bersama yang memang harus ada targetnya, prototip atau pilot plan ujungnya. Kalau Jepang itu biasanya targetnya, kalau kita pada tahun kesekian prototip, tahun sekian pilot plan mini, bisa gitu kan ya. Nah, kita mungkin harusnya begitu juga supaya
benar-benar bisa menghasilkan dari sains kemudian menjadi, memang di bagian TKT yang tinggi bisa kita perlu orang engineering untuk membantu kita ya, tapi nggak akan ada yang belakang kalau di sini belum beres itu kan ya. Jadi tugas kita dari sains memang membereskan bagian proof concept dan juga barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak pada para kolega di IPB yang sudah dengan pasien bisa mendengarkan sampai di sini. Nanti kalau ada yang didiskusikan, saya dengan senang hati akan mencoba merespon dan mudah-mudahan bisa saling belajar dan siapa tahu bisa juga melakukan kolaborasi sesuai dengan kompetensi masing-masing untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada bagi budaya kita. Terima kasih banyak. Ya. Saya akhiri sampai di sini. Ya, demikian. Saya kira terima kasih Pak Jarnusi sudah memberikan materi yang cukup komprehensif ya, mulai dari awal dan sampai terutama di perkembangan yang ada di UI atau kimia UI sekarang yang menurut saya sudah jauh melangkah ya daripada mungkin grup-grup yang sejenis di Indonesia begitulah. Jadi mungkin perlu kita belajar banyak ke sana nanti. Banyak pertanyaan termasuk dari saya sebenarnya banyak yang perlu saya ya tanya juga, tapi ini waktu kita cukup panjang lah untuk diskusi ya. Di sini audiens kita cukup banyak, 50 sekian, 56, 68 gitu. Harapannya banyak pertanyaan nanti dari peserta. Di sini ada beberapa dosen fisika yang juga mendalami mengenai fenomena fotokatalisis lah, baik desain materialnya atau mungkin eksperimennya begitu. Nah, juga ada mahasiswa tingkat-tingkat akhir dan juga mungkin mahasiswa lain dari fisika. Saya persilakan untuk bertanya, boleh langsung atau angkat tangan atau di chat gitu, silakan. Ya, mungkin mahasiswa ada. Mungkin saya Pak Akhir. Oke, ini Pak Fauzan, ya dosen fisika juga yang banyak mendalami fotokatalisis begitu dari aspek teori barangkali ya. Silakan Pak Fauzan untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Akhir. Terima kasih Prof. Zarnuzi atas pencerahannya terkait dengan artificial fotosintesis ya. Saya tertarik pada bidang tersebut, tapi saat ini startnya baru di teori, Pak. Jadi belum dilihat di prakteknya. Terkadang saya berpikir terkait dengan praktisnya itu kelihatannya rumit ya. Tapi tadi saya melihat berbagai reaktornya, selnya ya. Nah mungkin bagaimana tuh untuk mendesain atau membuat reaktor tadi, apakah dibuat sepenuhnya sendiri, desain sendiri, di bengkel gitu misalkan, atau di pasaran memang sudah tersedia yang kita bisa di custom gitu, seperti itu, atau bagaimana? Nah kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan apa tadi ya? Ada yang foto anoda menggunakan perovskite ya. Dulu saya pernah berpikir juga perovskite, tapi perovskite kan tidak stabil ya, Prof. Jadi kalau di air kan dia larut ya sebenarnya. Oke. Nah, tapi tadi saya lihat itu jadi foto katodanya ya. Tadi foto anoda ya. Di Korea tadi, di foto katoda. Oh, di Korea ya. Ya. Oh iya. Ya tadi itu bagaimana gitu ya. Nah, memang kalau dilihat dari efisiensi dari perovskite ini kan sangat tinggi ya, jadi menjanjikan untuk memproduksi elektron lebih banyak ya sebagai sensitizer atau light absorbernya. Nah kemudian satu lagi terkait dengan selectivity ya. Nah tadi dari apa yang diperoleh oleh Prof. Zarnuzi tadi menghasilkan selectivity yang lumayan bagus gitu ya. Nah itu merancang selectivity itu seperti apa gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat itu kan dalam proses misalkan reduksi CO2 itu kan ada residu juga antara reaksi hidrogen tadi, pembentukan H2 dan
pembentukan metanolnya itu kan Betul. berlomba juga itu ya. Mungkin dari sisi Betul. energi bisa jadi lebih mudah yang hidrogen gitu ya, kemungkinan ya seperti itu. Ya. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, Baik, Pak. mungkin langsung saja Prof ditanggapi dari pertanyaan Pak Fauzan tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak. Tadi ada pertanyaan tentang sel, maka saya share kembali ke melihatkan. Yang pertama, terima kasih Pak Fauzan pertanyaannya, dan apa namanya, saya percaya sih sebetulnya mempelajari secara teori itu juga penting. Saya bahkan justru perlu backup ya, karena ada beberapa yang apa namanya yang masih apa namanya meragukan, misalnya itu apakah karena teori yang sesuai atau tidak ya, atau hitungan teoritis misalnya, atau simulasi modeling itu kami butuh juga sebenarnya. Jadi sementara kami biasanya bagian itu lemah gitu kan ya. Jadi teruskan Pak Fauzan teorinya, barangkali nanti bisa kita saling apa namanya ketemu untuk yang saya menginputkan ini ada problem gini di kajian teoritisnya. Kemudian barangkali bisa nanti perbaiki bagian saya itu begitu. Kemudian pertanyaan terkait dengan sel tadi. Sel yang kita bangun sendiri ini Pak apa namanya Pak Fauzan di sini yang artificial photosynthesis sama ya. Nah, ya. Jadi memang kita desain kemudian apa namanya ke bengkel sini. Sebenarnya sih ini jujur kalau saya misalnya sedang di kolaborasi atau sedang dulu saya suka visiting bisa di Newcastle ya, bengkelnya akan membuatkan lebih bagus lagi. Kalau ini bengkel kita di teknik kimia apa namanya membuat ini kita yang desainkan bagian ininya, terus kemudian ini kan spesifik untuk apa namanya hasilnya. Kita pengen apa namanya prototipe ini untuk supaya konsisten dulu asal yang mau diuji supaya sama seragam, sehingga seringkali kan diuji untuk mahasiswa S1, S2, S3 semuanya. Jadi kita punya sen, ternyata reliable tidaknya. Karena pokoknya kan begitu menghasilkan tadi, siapa yang mengerjakan harus begitu kalau diikuti gitu kan ya. Nah, ini ada kesempatan itu. Nah, ini bikin sendiri ini di gelas. Tapi sebenarnya casing dari gelasnya ini ada juga yang jual, tidak terlalu mahal sebenarnya. Jadi kalau apa namanya dan lebih cantik sebenarnya ada di pasaran. Ini ada beberapa juga yang beli gitu ya, tipe H atau tipe H gitu. Supplier kita mungkin ada yang beli juga. Yang paling murah di sini dulu suka dari Cina itu kan ya, murah itu. Di ini teman ukurannya kadang-kadang yang lain kita menyesuaikan. Kalau kita begini kan apa namanya kita sinkronkan dengan ukuran kita gitu. Jadi esensinya ini dibuat di bengkel UI. Nih apa namanya di teknik kimia itu ada tukang yang bisa main gelas. Biasanya yang main gelasnya itu apa namanya ke ITB ya, teknik kimia, dan juga sebenarnya dulu saya itu suka belajar dari labnya Prof Barmawi di sana yang di awal ya untuk belajar untuk bikin seperti itu. Nah, nih sekarang di teknik kimia itu sudah pada bisa bikin ini, ya, terutama emang ada beberapa kendala seringkali ya, tapi ya apa namanya dengan hati-hati kita menghasilkan ini. Jadi ini bikin sendiri, kemudian yang tricky dan ini bisa dibeli ya, tapi yang dalamnya ini yang harus bikin sendiri dari foto anoda atau dari memang harus bikin sendiri. Saat ini film TU2 nanotube yang itu memang kalau mau jual juga belum ada, jadi kita bikin sendiri dengan modifikasinya. Jadi jawaban terkait dengan ini saat ini kita bikin sendiri. Kalau di IPB nanti misalnya ada bengkelnya juga, sebenarnya paling kan kita sharing biasanya apa sih yang sering jadi masalah itu nanti Pak Fauzan mungkin hitungan secara teoritis kemudian diwujudkan dalam desain itu. Saya rasa sih harus jadi beranikan lah gitu. Ya awal-awal mungkin ada gagalnya juga dari beberapa tipe kita iterasi. Ini kan seringkali kita bawa ke Jepang untuk dibawa ke sana untuk apa namanya kaitkan dengan sistem flow reaktor mereka ya. Ya awal datang pertama juga nggak cocok, bongkar lagi terus. Jadi selalu diiterasi sampai suatu saat mendapatkan hal yang paling pas untuk kita. Itu jawaban terkait ini. Kemudian yang kedua tadi, sebentar Pak Fauzan, yang kedua tadi terkait maaf. Terkait ini Prof, apa? Selektivitas ya atau yang perovskite tadi? Ya, mangga. Ya. Oh, yang perovskite dulu ya. Perovskite mangga. Ya, yang perovskite itu ya oke, saya tunjukkan yang tadi ini dari kolega Korea tadi yang kemudian itu bukan di UI tadi Prof ya? Bukan di UI ya? Ya.
Bukan di UI tadi itu ya? Bukan, ini bukan punya kita. Ini itu, jadi ini ya dia memang rapi bikinnya. Kebetulan ini salah satu namanya postdoc yang dulu di tempat lab ini sekarang menjadi staf di UI. Jadi dia kenal sama yang ini. Terus saya ada beberapa pertanyaan bagian ini kan ya. Jadi memang mereka di Korea bikin sendiri. Ini memang celopan gitu. Jadi ini kan yang dijadikan foto katoda sebelah sini. Sebenarnya aktif sebenarnya nih, jujur nih, kalau peristilah mungkin saya sebenarnya ini foto anoda untuk mengaktifkan anoda di perovskite-nya, kemudian elektron di katoda di sini gitu. Jadi kalau dengan padanan dengan sistem saya tadi sebenarnya ini adalah tapi saya jadi tertrigger pengen mencobakan sistemnya. Sebentar, gambar. Nah, dalam sistem saya tadi itu berarti ini yang dijadikan kesininya gitu kan ya posisinya ya. Saya karena dalam eksperimen saya kalau sistem ini kemudian yang katodanya ini kita sinari, ini saya tabrakan elektronnya, dia akan drop jalannya. Nah, ini jadi sementara sistemnya dari Korea tadi ini kalau saya di ECC dia perovskite yang itu memang tadi dicelupkan memang benar-benar gitu ya. Jadi dia bagus sekali nih. Kalau saya punya, saya juga pengen nyoba itu, tapi nggak pernah bisa bikin ini ya. Kalau sekarang sedang terlihat kolaborasi menyiapkan foto sel surya ini ya, tapi selalu nggak bisa bikin yang rapi sehingga nggak berani melakukan eksperimen ini. Kalau saya ya di SSC saya juga sebenarnya mau digantikan ini, kemudian dibuka sistem elektrolitis sebagai katoda juga bisa, tapi saat ini nggak berani, pasti akan bocoran itu kan ya. Nah, itu jadi ini belum bisa saya mereplikasi seperti itu, tapi paling yang akan saya kerjakan dengan sistem saya tadi ini yang diekstensikan gitu kan ya, pasti seperti itu. Jadi untuk perovskite ya betul stabilitasnya jadi masalah, tapi memang efisiensi saat ini paling bagus. Ini paling bagus nih. Mereka mencatatkan diri nih ya, ini kan nature.com, jadi dia nature komunikasi ya, dia ini nggak sembarang dikasih kalau emang nggak reliable kan ya. Saat ini memang the best dia punya. Itu terkait dengan sebenarnya untuk selektivitas dulu waktu kita mengerjakan CO2 itu sebenarnya juga semacam agak tak terduga gitu sebenarnya. Jadi dulu kita itu seringkali mendapatkan kelemahan gosong gitu ya, sistem elektrodanya, tapi ternyata reversible gosongnya, dan ternyata karena adalah reaksi reversible di bagian sistem bersama dengan TiO2 di bagian ininya. Jadi ada ini kemudian kan kira-kira kalau gambar kasar gitu, tapi di sisinya sendiri terjadi sistem redox. Nah, sistem redox ini kemudian CuO, kemudian kalau mungkin dengan CO itu punya interaksi bagus karena sebagian dari oksigennya ada yang divakansikan gitu kan ya. Jadi oksigen dari CO yang akan berinteraksi dengan CO-nya di sini, jadi sudah terikat secara kimia, secara molekuler dekat sekali dia, kuat. Kemudian ada sistem redox yang menerima elektron dari solar cell tadi ya. Ini kemudian langsung blow untuk mereduksi ini satu tangannya, plus karena sudah bermuatan negatif, pasti tadi proton betul. Kalau protonnya langsung ketemu elektron, dia jadi H2. Tapi dalam ini permukaan elektronnya sudah diambil oleh CO, maka di seputar CO, H radikal atau H+ tadi mengisi ini untuk berubah menjadi metanol. Itu kenapa menjadi selektif seperti itu dengan porsi komposisi CO tertentu. Saat ini kita mengaturnya karena ada hal seperti itu yang kemudian kita proof sistemnya dengan in situ FTIR dan mekanisme ini berlangsung untuk selektif. Sebenarnya sih pengennya melanjutkan kan C2 C berapa, tapi saat ini desopsinya itu reaksi berikutnya kita harus insert pasangan redox di situ supaya C-nya nambah ya. Tapi terus terang saya belum bisa membuat strategi yang pas untuk itu. Tapi untuk metanol somehow selektif karena hal-hal tadi. Itu Pak Sani. Mungkin bisa menjawab semuanya atau masih ada yang pertanyaan yang tersisa? Ya, terima kasih Prof sudah terjawab. Ya, oke, baik. Ya, baik. Saya kira lengkap tadi jawabannya. Dan saya persilakan yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Mungkin mahasiswa.
Ayo, silakan. Belum ada? Mungkin saya bertanya sedikit, Prof. Kalau yang produksi hidrogen dengan foto elektrokimikal ya, itu kan isunya sudah lama itu. Ya. Sudah lama sekali ya. Saya ingin tahu progresnya sekarang sampai di mana, apakah sudah applicable atau belum. Justru yang saya tertarik sekarang ini tadi yang fiksasi nitrogen itu kan bisa langsung, kalau memang langsung ke di pertanian khususnya yang hidroponik itu ya. Saya pengen coba kayaknya itu. Iya, itu kolega saya malah mau makin itu kata gitu, karena ini lajunya pas nih kan gitu. Ya, ngomong aja gitu. Iya. Ya, memang masih jujur masih tricky untuk reliable-nya, tapi proof konsepnya sudah saya tidak lagi asal nih ya, asal TU2 yang tadi yang paling pas itu TU2 yang sebagian oksigennya dihilangkan, jadi vakum oksigen. Jadi terbuka Te3+ yang itu nanti akan mengabsorpsi nitrogennya. Itu kuncinya di sana. Kalau itu bisa di-manage, maka pasti itu nanti akan direduksi dan ketemu H+ dari Bapak Andrea tadi ya, terdesorpsi sebagai amonia dengan laju ya, tergantung berapa luas permukaannya ya. Itu. Dan itu ada kolega yang itu justru wah cocok untuk ini ya, saya lepas saja itu. Gitu itu, Prof. Kemudian terkait dengan tadi yang hidrogen ya. Saat ini untuk hidrogen itu sebenarnya itu ada Prof Brian yang dari TB, itu juga sudah sama, ada juga diaspora yang dari Jerman itu juga sedang, beberapa tempat juga memang sedang intensif dengan gitu. Saya share lagi gitu. Jadi beberapa itu come up dengan desain untuk kedepannya ya. Tadi ada saya sebutnya 1. Nah, di sini. Ini salah satu yang menggunakan sistem itu untuk electrode based PEC reaktor design untuk produksi hidrogen. Jadi menggunakan fotokatalis itu tipe-tipe yang di antaranya ya. Dan terutama ini memang di bentar. Bentar. Ya, ini di antaranya yang tubuh, ada yang tubular reaktor, plat reaktor gitu, yang kira-kira akan mencoba membuat prototipe untuk komersil yang seperti ini, yang setahu saya ya, kalau yang scale up tinggi saya juga belum tahu, Prof. Tapi kalau untuk kepentingan lab scale, yang saya tahu yang diaspora orang saya di Jerman itu dia scale up tadi foto anoda maupun foto elektrodnya sampai skala 1 meter gitu, dan di sana timbul masalah baru mengenai homogenitas dan seterusnya. Jadi kira-kira tahapnya di situ saya memang secara komersial kan sekarang kompetitornya masih elektrolisa, walaupun masih mahal paling kalau listriknya dari bahan bakar itu ya, tapi saat ini di supply dari elektrolisa dan juga dari reaksi dari metana dengan water shift itu ya. Posisinya itu saat ini situasinya, Prof. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, baik. Berikutnya saya persilakan untuk bertanya. Ada dari audiens ini? Ya, ini silakan, ini Rahul, alumni Fisika IPB. Silakan, Rahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Dulu, dan terima kasih Pak Junardi untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, Pak, tadi disinggung bahwa untuk fiksasi nitrogen yaitu butuh TO2-nya salah satu oksigennya perlu dibuang ya. Itu metodenya ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk membuang satu buah oksigen dalam TO2 itu. Itu pertama. Yang kedua,
saya tadi melihat sekilas pada slide Bapak itu ada yang menggunakan DSSC ya, Dye Synthesis Solar Cell ya. Ya. Kan setahu saya itu ada beberapa mahasiswa yang telah, dan teman-teman saya itu sudah membuat yang DSSC menggunakan klorofil yang dimodifikasi, misalnya kayak CuPO15 atau MgPO15. Ya. Nah, itu apakah hal itu bisa untuk fiksasi ini atau gimana, itu apakah kompatibilitas yang saya pertanyakan gitu ya. Apakah itu bisa gitu, karena degradasinya cuma cepat ya untuk CuPO15 itu sendiri. Mungkin itu saja Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, silakan Prof. Baik, terima kasih. Jadi untuk fiksasi nitrogen, jadi memang titanium dioksida yang populasi Ti3+-nya banyak, atau sebenarnya berarti populasi oksigen vakansinya banyak. Kan secara intrinsik yang kristal anatasa atau rutil sebenarnya juga pasti sudah ada defek oksigennya. Bisa sebelumnya kan itu kan ya. Nah, ini yang kita perkaya. Cara perkayanya adalah memang ditarik oksigennya dengan secara elektrokimia maupun secara kimiawi. Kita gunakan dua cara saat ini. Kalau secara elektrokimia, jadi kita bikin TiO2. Kebetulan yang kita punya itu kan filmnya kan high order yang seperti nanotube yang tertutup rapi tadi kan ya. Itu jadikan elektroda, kemudian secara elektrokimia direduksi. Jadi dari Ti4+ menjadi Ti3+, saat itu kan oksigennya pasti keluar itu kan ya. Nah, itu yang akan dipakai nanti dengan populasi tertentu yang akan digunakan untuk menangkap nitrogen. Ya, kalau yang secara kimia memang dikasih reagen yang menarik oksigen gitu. Gitu. Saat ini adalah selalu kita baru menengarai kalau kira-kira, dan itu warnanya berubah biasanya dari putih, blue sampai black. Kalau yang black itu berarti banyak banget itu kan ya. Nah, memang kita harus seimbang nih, kalau terlalu banyak yang diambil nanti kan rusak tehnya. Jadi sudah ada populasi T3+ tapi berusaha karena Ti3+ diperlukan untuk menangkap nitrogen. Non bondingnya akan dikoordinasikan ke Ti yang sekarang lowong oksigennya, dia ke sana maka dia akan stay di situ dengan baik dan direduksi dan dikonversi menjadi nitrogen. Jadi dari sisi penyediaannya ya dari sisi kimiawi relatif kerjaan orang kimia mereduksi sesuatu ya. Saya rasa beberapa rekan dari material saya juga seringkali mengerjakan dengan cara reaksi padat, jadi TiO2 yang sudah ada dicampur dengan reagen terus, ada urea atau apa ya, reduktor lah pokoknya dipanaskan itu bisa juga. Kalau saya menggunakan dua cara saat ini, yaitu dengan menggunakan sistem elektrokimia dan reduktor kimia, biasanya saya gunakan entah karbon entah urea. Itu yang saya kerjakan. Dan memang kita itu di Indonesia nggak punya XPS ya. Jadi untuk melihat seberapa persis populasinya saat ini selalu kita telat. Jadi kita udah punya banyak, nggak mengukur XPS-nya. Paling kita seringkali pakai TPD atau apa ya untuk menduga kira-kira segitu. Kemudian kita cek gitu ya ini. Indonesia itu banyak yang riset material tapi kok secara saya nggak punya XPS, agak aneh juga buat saya ya. Tapi de facto itu yang menjadi bully daripada river ke saya biasanya. Kalau saya ini TiO2 saya bagus, udah senang nyadap nitrogen karena populasinya berapa, mana XPS ya, selalu ditanya gitu kalau dikasih. Kita mau ngukur dulu baru 1-2 untuk menjawab reviewer tadi. Itu seringkali beberapa paper mahasiswa saya seringkali terdelay gara-gara itu. Oke, kemudian sebentar TiO2 satu lagi tadi apa? DSSC. DSSC ya. DSSC yang tadi dengan klorofil bisa. Saya saat ini yang saya pakai untuk eksperimen tadi menggunakan DSS sintetik itu dari N219, jadi memang mahal ya, tapi karena yang paling bagus saya nggak pengen punya probis itu ya. Tapi paralel riset para mahasiswa juga sering menggunakan antosianin atau klorofil. Cuman kalau yang pakai DSS alami itu sebenarnya pasti nanti efisiensinya sangat rendah kan. Sebenarnya dengan N219 komersial DSS tadi kita bisa 7 sampai 6,5 itu bisa tercapai dan klop. Kalau bisa persuade tadi pasti bisa lagi ya. Sejauh ini kita dengan cara bikin sendiri DSS-nya. Beberapa DSS sistem sekarang ini juga sudah dijual secara komersil, tapi yang yang speknya cocok untuk sistem kita belum nemu, jadi saya belum bisa beli. Itu kira-kira Pak jawaban saya berikan. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan. Ya, oke. Masih ada waktu. Silakan yang ingin bertanya, Susi.
Silakan. Yang mahasiswa ada yang ingin bertanya? Atau di sini ada juga dosen yang lain gitu ya? Silakan. Mungkin sebelum ini saya tanya sedikit, Prof. Ya. Material-material untuk foto elektroda, apakah itu foto anoda atau foto katoda, kan saya lihat perkembangannya sudah sangat bervariasi, terutama material-material baru yang kombinasi dari beberapa unsur gitulah, seperti bismut, vanadat, dan seterusnya itu. Itu potensi kedepannya seperti apa? Karena selama ini orang tahunya fotokatalisis TO2 dan seterusnya itu. Oke. Dalam sistem yang saya tadi, foto anoda yang dipakai diantaranya banyak menggunakan bismut vanadat. Jadi kita taruh bismut vanadat di atas TO2. Bahkan sekarang orang menggunakan material yang itu, yang Maxine dan segala macam ya, yang tapi saya belum pernah nyoba. Beberapa mungkin punya potensi gitu ya. Tapi karena kita pengen konsisten ini dulu, jadi biasanya TO2 saya yang menjadikan foto anoda di sel PEC tadi untuk zona katalisis itu dengan bismut vanadat atau bismut tungstat, bismut sulfida, kita coba beberapa. Sejauh ini problem yang kita hadapi kan ternyata setelah sekian lama leaching gitu kan ya, yaitu berapa. Sejauh ini bismut vanadat relatif bisa diatasi karena di atas bismut vanadat kita taruh sesuatu lagi, kobat fosfat biasanya itu bisa menahan leachingnya. Kalau kan di sini esensinya pokoknya yang pita valensinya nanti mempunyai level oksidasi, mampu mengoksidasi air menjadi proton dan oksigen kan ya, gitu. Isinya gitu kan ya. Tapi delta E-nya harus sesuai dengan daerah sinar tampak gitu. Nah, itu saat ini kandidatnya saya sering menggunakan bismut vanadat maupun bismut tungstat beberapa itu ya, Jawa itu. Dan memang masih bikin sendiri sih, masih beberapa kolega kalau yang ini kadang-kadang minta dikirim itu coba gitu kan ya. Tapi jujur ini sebenarnya sejauh ini dengan kobalt fosfat relatif bisa menahan itu, tapi ya apa namanya masih perlu field test lebih banyak lagi untuk meyakinkan itu. Sementara itu, Bro. Oh iya. Berarti kata kuncinya sebenarnya karakternya mirip dengan TO2, terutama di level valensi untuk oksidasi airnya itu, Pak ya. Ya, betul. Ya, sementara gapnya juga harus diusahakan bisa menyerap visible spektrum gitu. Betul. Persaingannya gitu. Siapa yang bisa bikin responsif visible, potensial oksidasinya cukup, itu siapa yang akan menang gitu ya. Dan stabil tentunya ya. Stabil ya. Ya, baik, ada lagi mungkin yang Pak Posan masih ingin bertanya gimana? Cukup Pak. Mungkin terkait itu tadi pengukuran. Saya penasaran eksperimennya aja. Pengukuran itu laju gas tadi, produksi gas itu kan tadi lewat gas kromatografi ya. Itu real time Pak ya? Betul. Bagaimana? Lewat gas kromatografi? Ya, itu real time, bisa real time Pak ya? Gitu. Real time, karena ini kita lakukan di Kyoto Pak. Oh di Kyoto. Iya. Kalau saya lakukan di Depok, saya digebukin semua orang karena begitu saya pakai orang lain nggak bisa pakai. Oh iya. Belum kaya bisa beli sendiri. Saya biasanya lari ke Kyoto selama beberapa bulan untuk ngecek hal tadi gitu. Oh gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi reaktornya harus dibawa ke lab kromatografi gitu. Betul, saya bawa ke Kyoto selama 3 bulan sana itu untuk ngecek tadi, karena biasanya kolaborator pengen yakin lajunya stabil konsisten gitu. Gitu. Ya mungkin agak sulit kita di sini, tapi untuk memulai ya mungkin untuk buat reaktor-reaktor bisa lah kali ya, tapi untuk penelitian lanjutnya itu mungkin berapa kendala gitu. Iya, karena kan di gedung kimia hanya punya satu GC. Kalau saya pakai untuk bersekian bulan dibuat sistem link itu, yang lain nggak bisa pakai kan itu. Saya pasti gebukin tuh. Ya oke, baik. Masih ada?
Ya, kalau tidak ada, ya mungkin kita cukupkan apa namanya talk kita hari ini. Ya, bagaimanapun kita berharap ya ini ada manfaat yang bisa kita dapatkan banyak dari eh, diskusi hari ini yang materinya dibawakan oleh Prof. Janusi gitu ya. Kemudian juga kami dari fisika secara khusus berharap ya mungkin suatu saat kita bisa apa namanya kolaborasi lah dalam beberapa aspek itu mungkin terutama aplikasi-aplikasi tadi yang nitrogen fixasi itu kayaknya menarik untuk kami mungkin di PB terutama untuk sumber apa ya hara yang mungkin tersedia banyak begitu nanti. Mungkin beberapa topik mungkin kita bisa tindak lanjuti nanti ke depan terutama untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang baru di bidang energi juga dan mungkin penyediaan bahan-bahan kimia, bahan bakar ataukah yang lain itu bisa kita gunakan nanti. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan dan bagaimanapun kami juga berterima kasih banyak pada apa materi yang sudah diberikan hari ini. Saya mau ini dulu ada apresiasi yang dari departemen ya, tapi saya buka ada Pak Irus bisa bantu enggak? Nanti sama Pak, ini sudah Pak, sama Heri. Pak. Oke, jadi kami dari Departemen Fisika, ya khususnya Divisi Biofisika memberikan apresiasi kepada Prof. Janusi atas ilmu yang sudah diberikan hari ini. Semoga mendorong kami motivasi untuk berkembang lebih jauh, mengikuti perkembangan yang ada di fisika, di kimia UI. Demikian, semoga bisa diterima dan sekali lagi terima kasih dari kami. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak saya ucapkan satu atas apresiasi ini dan saya merasa terhormat bisa berbicara di sini dan mohon maaf jika ada kekurangan apa yang saya sampaikan dan mungkin juga karena ini Mbak Fisika sama Gizi kalau material sains jangan deket ya seperti ini. Ya, mudah-mudahan ada beberapa yang di kimia UI tidak hanya saya yang melakukan ini, ada beberapa junior saya yang juga kalau saya anggap sebagai rising star ya kalau Bapak set pada publikasi junior saya itu malah sekarang udah mulai pada hebat-hebat gitu ya punya berbagai material. Jadi silakan kalau pengen apa namanya kapan bersilaturahmi gitu baik ke kimia UI maupun ke fisika UI ya gitu. Karena kita kadang-kadang deket itu juga beberapa ada irisan-irisan pekerjaan juga. Terima kasih banyak Pak. Ya mungkin ini juga ada Pak Kadepnya di sini juga sudah mendengar mungkin ke depannya kita coba tindak lanjutilah. Terima kasih Prof. Janusi. Ya. Sama-sama. Saya alumni MIPA UI, Pak. Oh, Fisika. Berapa? 91, Pak. Oh, oke. Saya muridnya Pak Suharjo Purtaji. Oh, oke, paham ya. Ya, main-main. Kemarin juga kita sempat undang siapa? Pak Khalid ya. Ya, Pak Khalid ya, itu judul saya Rising Star kita itu. Oh iya. Oh iya. Ya nih, udah ngundang beberapa nih kelihatannya. Sudah tadi Pak Fauzan itu bergerak di density functional theory ya, kemudian Pak Akhir fotokatalisis, sel surya DSSC ya, juga ada yang lain komputasi, terus kemudian yang ada Pak Irzaman juga terkait thin film ya. Ini mungkin suatu saat boleh juga Pak berkunjung ke kimia ya. Ya boleh, saya giliran saya akan invite tadi. Tadi yang tadi suruh apa namanya styling story di FT tadi ya, padahal yang kita dengan kita pasti Pak Halil dan grupnya juga akan senang kalau ada yang bicara di FT ke kita gitu. Iya. Terima kasih Pak Prof. Janusi. Ya oke ya baik ya saya kira kita akhiri dan sekali lagi terima kasih pada seluruh peserta yang sudah hadir meramaikan acara ini. Demikian. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Janusi ya. Izin ya. Ya, mangga Pak.